Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam sesi kajian kitab Muhasabatu An-Nafs yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullahu taala, di mana di dalam kitab ini, di dalam buku ini kita akan mengulas hal-hal yang mudah-mudahan bisa menunjukkan kepada kita tentang kenapa kita harus melakukan muhasabatun nafs, kenapa kita harus selalu melakukan introspeksi terhadap diri kita. Di dalam kitab ini, sebagaimana yang telah kita ulas sebelumnya, kita akan diajak untuk mengkaji mengapa muhasabatu an-nafs itu menjadi satu kewajiban. Lalu kemudian kita juga akan diajak untuk melihat tentang bagaimana metode yang atau bagaimana cara kita melakukan muhasabatu an-nafs. Lalu kemudian kita juga akan melihat beberapa faedah dan manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berkomitmen untuk melakukan muhasabatu an-nafs atau melakukan introspeksi diri. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan yang pertama yang diberi judul oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dengan judul Wujubu Muhasabati An-Nafs, kewajiban melakukan muhasabah an-nafs, kewajiban melakukan introspeksi diri. Jadi dalam bagian ini kita akan menjawab pertanyaan penting tentang kenapa seorang muslim, seorang muslimah harus melakukan muhasabatun nafs. Mengapa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus melakukan introspeksi demi introspeksi terhadap diri kita? Nah, jawabannya akan kita temukan insyaallah dalam pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah taala. Alasan yang pertama, mengapa seorang muslim, mengapa seorang hamba harus melakukan muhasabatun nafs? Yang pertama adalah beliau katakan di sini bahwa innan nafsa bitabi'atiha tamilu ila syahawati wal ladzati wal hawa. Karena jiwa kita, jiwa manusia pada tabiatnya, merupakan tabiat dasarnya, itu akan selalu condong dan cenderung kepada syahwat, condong kepada al-lazzat, kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan, wal hawa, dan condong pada hawa nafsunya, condong pada apa yang dianggapnya baik, atau apa yang dianggapnya bagus, apa yang dianggapnya menyenangkan. Nah, ini adalah merupakan salah satu tabiat, merupakan salah satu karakter yang dimiliki oleh jiwa kita, dimiliki oleh diri kita, yang harus kita waspadai, yang harus kita waspadai. Jadi ada kecenderungan yang sangat kuat untuk mengikuti syahwatnya, untuk mengikuti gejolak syahwatnya, untuk mengikuti apa yang dianggapnya menyenangkan, apa yang dianggapnya nyaman. Meskipun
boleh jadi yang dianggap menyenangkan itu bukan sesuatu yang tepat, bukan sesuatu yang baik ya untuk jiwa itu ya. Dan sebaliknya, apa yang dianggap buruk atau apa yang dianggap tidak baik oleh diri kita belum tentu dia betul-betul sesuatu yang tidak baik ya. Jadi analoginya sama dengan ketika misalnya kita mengalami satu penyakit jasmani dan kita diharuskan untuk mengkonsumsi obat tertentu, tentu kalau kita ingin mengikuti dorongan syahwat kita, dorongan keinginan kita, maka tentu kita memilih untuk tidak meminum obat yang pahit itu. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa disitulah letak kebaikan ya, untuk penyembuhan penyakit kita, maka kita akan melawan dan menolak ya, kecenderungan nafsu kita untuk tidak meminum obat itu. Dan kemudian kita memaksa diri untuk mengkonsumsi obat tersebut. Hal yang lain misalnya, kalau kita melihat analogi lain dalam kehidupan kita, misalnya dalam keseharian kita, ya. Kalau kita mengikuti keinginan nafsu kita, keinginan diri kita, maka kita tentu akan lebih memilih untuk tetap rehat, tetap beristirahat, ya, tetap berbaring misalnya, tetap rebahan ya, sambil menonton televisi, menonton film, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bagi kita mungkin kita anggap sebagai kegiatan yang melelahkan, kegiatan-kegiatan produktif ya, misalnya bekerja, mencari nafkah, belajar ya, studi dan semacamnya ya. Nah itu kalau kita ingin mengikuti dorongan hawa nafsu kita, tentu kita akan lebih senang untuk tidur saja misalnya. Tetapi karena kita tahu bahwa di balik kegiatan-kegiatan produktif itu ada manfaat yang besar, dan di balik kemalasan yang kalau kita perturutkan, ya, kemalasan-kemalasan yang sebenarnya lebih kita senangi, di balik kemalasan itu kita tahu ada kehancuran bagi kita, ada kegagalan, ya, ada kepahitan, maka tentu kita akan menolak ya, kecenderungan nafsu kita untuk malas dan memaksa jiwa kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak disukainya, yaitu bekerja, melakukan hal-hal yang sifatnya produktif. Nah, jadi karena tabiat jiwa kita itu punya kecenderungan untuk rebahan, ya, kecenderungan untuk bersenang-senang, maka pada titik itulah dibutuhkan dan diperlukan suatu proses muhasabah. Dibutuhkan satu usaha dan upaya untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Di mana ketika kita melakukan muhasabah, ketika kita melakukan introspeksi, ketika kita merenungkan lebih dalam, ketika kita mencoba berpikir lebih dalam dan lebih logis tentang manfaat dan mudaratnya mengikuti dorongan-dorongan nafsu kita, lalu kemudian atas hasil muhasabah itu kita kemudian terdorong, termotivasi untuk menahan diri untuk tidak larut dalam syahwatnya, tidak larut dalam kesenangannya, tidak larut dalam kecenderungannya. Dan kita kemudian juga menjadi termotivasi untuk mendorong jiwa kita ini, dan mungkin cenderung memaksa jiwa kita untuk melakukan kebaikan meskipun itu sesuatu yang berat. Karena itu
disinilah letak urgensi kenapa kita perlu melakukan muhasabatun nafs. Ya. Karena kalau kita membiarkan hidup kita ini berjalan ya seperti istilah kebanyakan orang berjalan mengikuti ya kemana angin berhembus, ya berjalan sesuai dengan alirannya, ya berjalan sesuai dengan apa adanya, maka jiwa kita ini ya akan cenderung untuk berjalan mengikuti syahwatnya. Seperti itulah fakta dan kenyataannya. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah juga memberikan kita al-aql, ya, memberikan kita akal. Ya, kata akal di dalam bahasa Arab itu kan al-aql. Al-aql itu memiliki akar kata yang sama dengan al-iqal. Al-iqal itu adalah alat yang biasa digunakan untuk mengikat unta, ya, mengikat unta. Jadi akal itu dinamai atau disebut sebagai akal karena dia berfungsi seperti sebuah tali kekang yang mengendalikan diri kita, mengendalikan jiwa kita, termasuk mengendalikan nafsu kita, supaya dia tidak berjalan sekedar mengikuti kecenderungannya, tidak berjalan sekedar mengikuti kesenangannya, tetapi dia berjalan mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta hati, Sang Pencipta jiwa itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi proses muhasabah adalah satu usaha dan upaya penting kita untuk mengontrol perjalanan jiwa kita, perjalanan hati kita, ya, perjalanan qalbu kita, ya, sehingga kita bisa menahan diri, menahan jiwa kita ketika ingin melakukan keburukan, ketika ingin melakukan kemaksiatan, dan kita bisa mendorongnya untuk melakukan kebaikan, melakukan kemanfaatan, ya, melakukan kemaslahatan, ya, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu alasan pertama mengapa kemudian muhasabatun nafs, ya, introspeksi diri itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita perlu melakukan muhasabatun nafs? Ya. Karena keberhasilan hidup kita di dunia dan akhirat itu sangat ditentukan dengan kemampuan kita atau ditentukan dengan keberhasilan kita dalam mengontrol, menguasai, dan menuntun jiwa kita untuk mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya ketetapan Allah, perintah Allah untuk melakukan tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri itu. Jadi itulah sebabnya bisa dikatakan bahwa berhasil tidaknya seorang hamba menjalani kehidupan dunia ini sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya dia menundukkan dan menaklukkan jiwanya, menaklukkan hatinya agar mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena itu di sini Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengungkapkannya dengan mengatakan, fahiya al-maidanul awwalul ladzi yajibul ihtimamu bihi. Maka jiwa itu adalah merupakan medan pertama yang harus mendapatkan perhatian dari seorang hamba. Kenapa? Faminha yaflahul insanu wa minha yakhsar. Bertitik tolak dari jiwa itulah seorang manusia akan meraih keberhasilannya atau terjatuh dalam kehancurannya, terjatuh dalam kerugiannya. Ya. Semuanya sangat ditentukan
oleh bagaimana manusia itu, bagaimana hamba itu bisa mengendalikan, bisa menguasai dirinya, menguasai jiwanya untuk sekali lagi melakukan kebaikan-kebaikan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan keburukan-keburukan yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mungkin memberikan perhatian kepada jiwa kita, kepada kalbu kita, kecuali ketika kita melakukan muhasabatun nafs, kecuali ketika kita melakukan proses-proses introspeksi. Bahkan bisa dikatakan proses muhasabatun nafs, introspeksi diri, itulah yang menjadi bagian utama, bahkan langkah pertama bagi kita untuk memasuki proses perbaikan diri, proses tazkiyatun nafs, proses pembersihan diri, pensucian jiwa. Ya, karena itu mungkin Anda masih ingat dalam kajian kita sebelumnya tentang 10 kaidah tazkiyatun nafs, kita mengangkat rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams, ya, ayat 1 sampai 10. Ya, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama 6 makhluk ciptaannya yang secara fisik adalah makhluk yang besar. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu Allah bersumpah atas nama jiwa, ya, jiwa hamba, jiwa manusia, ya, dengan semua proses-proses kebaikannya dan semua proses-proses yang menjatuhkan dia ke dalam kedurhakaan. Lalu kemudian setelah itu Allah tegaskan bahwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Karena itu ini sekali lagi menegaskan pada kita bahwa keberhasilan kita di dunia maupun di akhirat sangat bergantung pada keberhasilan kita pada usaha kita untuk menuntun kalbu, menuntun jiwa kita itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kita juga sudah pernah mengutip, ya, perkataan yang diungkapkan oleh Qatadah rahimahullahu taala ketika menafsirkan surah Asy-Syams, ya, ayat ke-7, ayat ke-9, ya, sampai dengan 10, ya, beliau mengatakan qad aflaha man zakka nafsahu bit-tha'ah wa tahharaha minal akhlaqid dani'ati war-radha'il. Sungguh beruntunglah seorang hamba yang bisa mensucikan dirinya dengan ketaatan. Jadi dalam poin ini Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi menegaskan pada kita bahwa proses tazkiyatun nafs itu hanya bisa dilakukan dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain untuk bisa membersihkan diri, membersihkan jiwa, kecuali dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa tahharaha minal akhlaqid dani'ati war radha'il. Dilanjutkan dengan usaha untuk membersihkan jiwa dari perilaku-perilaku dan akhlak-akhlak yang rendah. Jadi ini adalah alasan yang kedua kenapa muhasabatun nafs itu menjadi satu kewajiban bagi kita. Nah, alasan yang ketiga yang juga menegaskan, semakin menegaskan kewajiban itu, kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali, wa qad ja'al amrul ilahi lil mu'minin jami'an bi muhasabatin nafs. Ya. Ada perintah, terdapat adanya perintah
ilahi, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum beriman untuk selalu melakukan muhasabatun nafs. Ya, jadi ini alasan kunci ya, mengapa kemudian kita wajib dan harus melakukan muhasabatun nafs. Jawabannya adalah karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan kita meyakini bahwa apapun yang Allah perintahkan untuk kita, maka pasti perintah itu mengandung kebaikan, perintah itu mengandung kemaslahatan, terlepas dari apakah kita mengetahui atau tidak mengetahui hikmah di balik perintah itu. Nah, apa dalilnya yang menjelaskan pada kita bahwa muhasabatun nafs itu adalah satu perintah Allah, satu kewajiban? Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia persembahkan untuk kehidupan hari esoknya, yaitu hari akhiratnya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya detil-detil apa yang kalian kerjakan. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan seperti ini, bahwa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu maknanya kata Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari akhirat. Ya. Hitung-hitunglah apa yang telah kalian lakukan sebelum nanti kalian akan dihitung pada hari akhirat. Wanzuru ma zaddakhartum li anfusikum, dan perhatikan, coba lihat apa yang sudah kalian simpan, apa yang sudah kalian persiapkan untuk menjadi bekal bagi kalian minal a'malis salihah, ya, berupa amal-amal saleh, liyaumi ma'adikum, untuk hari di mana kalian kembali kepada Allah, wa ardzikum ala rabbikum, hari di mana kalian akan dipaparkan, ya, kita semua akan dipaparkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan, untuk apa kita melewati usia dunia kita. Jadi ayat ini, ya, menunjukkan pada kita, terutama firman Allah Subhanahu wa taala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini adalah perintah untuk apa? Untuk menyiapkan kehidupan hari akhirat kita. Dan konsekuensi dari menyiapkan bekal kehidupan akhirat kita itu, konsekuensinya itu hanya bisa dilakukan ketika seorang hamba melakukan muhasabah terhadap dirinya. Apa yang telah dia lakukan, apa yang belum dia lakukan, apa perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah ia laksanakan, dan apa perintah Allah yang belum ia laksanakan, apa larangan Allah Subhanahu wa taala yang masih dia kerjakan, dan apa larangan Allah Subhanahu wa taala yang sudah berhasil ia tinggalkan. Ini adalah bagian utama dari usaha kita menyiapkan kehidupan akhirat. Maka kalau menyiapkan bekal akhirat itu menjadi satu kewajiban, menjadi satu perintah ilahi, maka konsekuensinya muhasabatun nafs, introspeksi terhadap diri pun ikut menjadi satu
kewajiban lantaran keduanya menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, hadis ini juga bisa dikatakan menafsirkan ayat dalam surah Al-Hasyr yang sebelumnya telah kita sebutkan. Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu. Seorang hamba yang beruntung itu adalah hamba yang dana nafsahu. Dana nafsahu artinya hamba yang menghisab dirinya, hamba yang menghitung dirinya, menghitung apa yang telah dia lakukan. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia bukan hanya menghitung apa yang sudah dia lakukan, karena konsekuensi dari menghitung apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, konsekuensinya adalah kita terus bekerja, terus beramal, menyiapkan untuk kehidupan setelah kematian kita. Ini adalah karakter hamba yang hebat. Karakter hamba yang beruntung adalah hamba yang melakukan dua hal ini. Dia muhasabatun nafs, dia menghisab dirinya, dan dia beramal, ya, tidak pernah berhenti beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematiannya. Maka ini menjadi dalil bagi kita bahwa muhasabatun nafs, introspeksi itu adalah satu kewajiban. Karena menjadi hamba yang beruntung itu adalah satu kewajiban. Nah, sebaliknya kata Nabi SAW dalam kelanjutan hadis itu, wal ajizu, dan hamba yang payah, ya, hamba yang loser itu adalah man atba'a nafsahu hawaha. Hamba yang mengikutkan jiwanya pada kecenderungannya, hamba yang tidak sanggup mengalahkan hawa nafsunya, dorongan jiwanya, sehingga dia membiarkan dirinya, membiarkan jiwanya untuk mengikuti dorongan nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan pada saat yang sama dia terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membiarkan dirinya larut ke dalam hawa nafsu, tetapi pada saat yang sama dia punya angan-angan bisa tetap masuk surga, bisa tetap selamat dari siksa kubur, ya, bisa tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia selalu tunduk takluk pada dorongan nafsunya, ya. Maka ini menjadi dalil lain yang menegaskan kepada kita tentang mengapa kemudian muhasabatun nafs itu ditetapkan sebagai sebuah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Nah, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, yang mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Ya, sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan mata kalian perbuatan itu begitu remeh, ya, begitu remeh sehingga sehingga kelihatan atau tampak lebih ringan, lebih tipis, lebih halus daripada sehelai rambut kalian. Ya. Ini beliau berbicara kepada generasi tabi'in, ya, generasi terbaik kedua setelah para sahabat. Beliau katakan, kalian itu melakukan amalan, maksudnya di sini dosa, ya. Melakukan dosa, melakukan maksiat yang dalam pandangan kalian dosa dan maksiat itu begitu remeh nilainya, bahkan lebih remeh dari sehelai rambut. In kunna
la na'udduha ala ahli Nabi SAW minal mubiqat. Padahal dahulu kami di zaman Rasulullah SAW itu menganggapnya sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Ya, jadi perkataan ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu begitu detil dan intens melakukan muhasabatun nafs, melakukan muhasabah terhadap diri mereka, sehingga mereka bisa menyadari dan mereka bisa melihat ya amalan-amalan yang hari ini kita anggap remeh, ya waliyadzubillah, ya kalau di zaman salaf saja itu sudah seperti ini, ya pandangan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana kalau dia melihat situasi kita pada hari ini, ya perzinahan ya terjadi dengan begitu mudahnya, ya dibungkus dengan istilah yang halus yaitu perselingkuhan, padahal substansinya hakikatnya adalah perzinahan, ya bahkan waliyadzubillah tidak sedikit pelaku-pelakunya adalah saudari-saudari kita yang berhijab, yang waliyadzubillah. Nah, intinya bahwa ketika proses muhasabah itu begitu intens dilakukan oleh para sahabat, maka mereka melihat dosa itu seperti itu, sebagai sesuatu yang ya mungkin dia bukan satu dosa besar, tetapi mereka khawatir, mereka takut untuk melakukannya karena mereka melihat itu sebagai al-mubiqat, ya sebagai al-mubiqat. Al-mubiqat artinya sebagai dosa-dosa yang bisa menghancurkan, ya dan membinasakan. Dan memang seperti itulah dosa. Ya, dosa yang kecil lama-lama akan menjadi bukit ketika terus-menerus diulang dan dilakukan. Sebagaimana dosa-dosa besar akan hancur, akan hilang kalau dia terus-menerus dihantam, ya dibilas, ya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin bertaubat, tidak mungkin beristighfar kalau kita tidak melakukan proses muhasabatun nafs, ya proses muhasabah diri. Makanya Al Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, innal mu'mina wallahi ma tarahu illa yalumu nafsahu ala kulli halatihi. Sesungguhnya orang beriman itu demi Allah, kata Al Hasanul Basri, demi Allah orang beriman itu tidaklah engkau melihat dia kecuali dia selalu mencela dirinya pada setiap situasi dan kondisinya. Ya, Anda ingat bahwa salah satu sifat jiwa kita itu adalah an-nafsul lawwamah. Bahwa jiwa kita itu selalu mencela dirinya. Kenapa engkau melakukan dosa ini? Kenapa engkau terjatuh dalam kesalahan ini? Kenapa engkau melakukan maksiat ini? Nah, orang beriman yang hakiki itu akan selalu punya nafsul lawwamah, selalu punya jiwa yang terus mencelanya. Ya, kenapa? Karena dengan cara seperti itu dia akan terdorong selalu untuk bertaubat, terdorong selalu untuk memperbaiki diri. Jadi kata Al Hasanul Basri, orang beriman itu seperti itu, selalu mencela dirinya, ya pada setiap situasi dan kondisi. Ya, bukan berarti mencela itu dia membuat dirinya menjadi manusia yang rendah diri, bukan itu. Konteksnya bukan itu. Konteks di sini adalah konteksnya bahwa ketika kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentu usaha untuk sampai ke surga itu harus bersungguh-sungguh. Sehingga ketika ada kekurangan untuk itu, maka disitulah jiwa seorang mukmin itu akan menegur dirinya sendiri. Kenapa engkau malas? Kenapa engkau lalai? Nah, itu maksudnya, ya. Maka Al Hasan Al Basri mengatakan, yastaqsiruha fi kulli fi'lin fayandamu wa yalumu nafsahu. Jadi jiwa orang beriman itu selalu menganggap dirinya masih kurang, ya, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, sehingga itu membuatnya menyesal dan
mengkritik dirinya sendiri, ya, mengkritik dirinya sendiri. Nah, berbeda dengan orang fajir. Ya, berbeda dengan orang fajir, orang fasik. Ya, berbeda dengan orang yang cinta dunia, yang selalu berbuat maksiat. Kata Al-Hasanul Basri, wa innal fajira la yamdi quduman la yu'atibu nafsahu. Ya, seorang yang fajir, ya, seorang ahli maksiat itu, dia akan terus berjalan, dia akan terus melakukan maksiat, dan dia tidak akan pernah menyesali dirinya, dia tidak akan pernah mengkritik dirinya, dia tidak akan pernah mencela dirinya. Kenapa engkau melakukan ini? Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini adalah situasi dan kondisi hati yang sangat menakutkan ketika dia sudah kehilangan daya kritiknya, daya nasihatnya terhadap diri sendiri. Karena apa? Dosa sudah dianggap biasa. Dosa dan maksiat sudah dinormalisasi, sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang wajar, ya. Anda tidak dianggap gaul ketika tidak minum, ketika tidak berzina, waliyadzubillah, dan seterusnya, waliyadzubillah. Ya, maka saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting, ya, bagi kita untuk terus melakukan muhasabah terhadap diri kita. Bahkan meskipun kita sudah sampai pada level ketaatan tertentu, kita tidak boleh putus untuk melakukan muhasabah itu. Kita muhasabah bagaimana keikhlasan kita, bagaimana niat kita, ketulusan niat kita melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi ritual dan habit, ya, kebiasaan, bahkan mungkin tidak salah kalau kita katakan sebagai kewajiban seumur hidup bagi seorang muslim, ya. Dalam kajian kita sebelumnya kita sudah mengutip perkataan-perkataan sebagian ulama salaf rahimahumullah taala tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin itu dengan dirinya. Sebagai bagian akhir, mungkin saya akan mengutip, ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Wahab. Kalau tidak salah ini adalah Wahab ibnu Munabbih rahimahullahu taala, yang mengatakan seperti ini: maktubun fi hikmati ali Daud. Ya, telah tertulis, atau salah satu pesan yang tertulis dalam hikmah keluarga Nabi Daud adalah pesan berikut. Haqqun 'alal 'aqili alla yaghfala an arba'i sa'at. Menjadi kewajiban seorang manusia yang berakal untuk tidak lalai dari 4 kondisi, dari 4 waktu. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbahu. Saat di mana dia bermunajat kepada Tuhannya. Ini tidak boleh dilupakan. Harus ada waktu, harus ada saatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktunya, ada saatnya kita melakukan muhasabah terhadap diri kita. Lalu yang keempat, wasa'atin yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi. Saat, ya, atau waktu di mana kita, ya, bersama dengan saudara-saudara kita yang dengan tulus menyampaikan kepada kita apa aib kita, apa kekurangan kita, ya. Jadi saudara-saudara yang tulus, ya, mereka tidak akan menggibahi kita. Kalau ada kekurangan yang kita lakukan, mereka tidak akan menceritakan itu kepada orang lain karena itu tidak ada gunanya. Mereka lebih memilih untuk menyampaikannya dengan jujur, dengan baik kepada kita,
agar kemudian itu menjadi perhatian kita. Karena itu salah satu tujuan berukhuwah itu bukan berbasa-basi. Salah satu tujuan kita berukhuwah di dalam Islam itu bukan untuk sekedar berbasa-basi. Tetapi salah satu tujuan utamanya adalah an-nasihah. Untuk apa? Memberikan nasihat, saling menasehati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Jadi salah satu sifat persaudaraan orang beriman itu bahwa di situ ada usaha untuk saling berwasiat dalam kebaikan, dalam kesabaran. Itulah sebabnya di dalam syariat kita ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah usaha dan upaya untuk saling mengingatkan. Jadi ini saat atau waktu yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan, ya. Dan di sini saat yang keempat, kata ungkapan hikmah ini, wasa'atin yukhalli fiha atau yukhalla fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmulu. Saat dimana kita bersama dengan diri kita menikmati kelezatan, menikmati kenikmatan, kesenangan yang halal dan menyenangkan. Jadi kita juga perlu memberikan kesempatan kepada diri kita untuk rehat, ya, kesempatan pada diri kita untuk bersenang-senang, tentu selama itu dihalalkan. Ya, di sini dikatakan fima yahillu wa yajmulu, ya, bersenang-senang, melakukan rehat, ya, dengan melakukan apa yang dihalalkan dan menyenangkan bagi kita. Ya, maka ini tetap perlu. Jadi dari keempat waktu ini, ya, 3 diantaranya adalah waktu atau momentum yang sangat serius. Nah, ada satu momentum di mana kita rehat. Nah, di sini dikatakan fa inna fi hadhihi sa'ati 'aunan 'ala tilka sa'at. Saat di mana kita menikmati kenikmatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Kenapa? Karena satu saat ini akan membantu kita untuk menjalani ketiga saat yang tadi saya sebut dengan istilah saat-saat yang begitu serius. Saat kita harus bermunajat, saat kita harus bermuhasabah, dan saat kita mendengarkan nasihat saudara-saudara kita. Jadi rehat itu tetap penting. Ya, karena itu akan membantu kita, mendorong kita, menguatkan kita untuk melakukan ketiga amalan yang tadi disebutkan, atau melewati ketiga waktu yang tadi disebutkan itu. Wa ijmaman lil qulub, ya, dan ini juga bisa merefresh hati kita, ya, bisa memberikan rehat, ya, kepada jiwa kita, kepada qalbu kita. Jadi sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini adalah saatnya untuk beramal, saatnya untuk bersungguh-sungguh melakukan amal-amal terbaik kita, memperbaharui taubat dan istighfar kita, tetapi jangan lupa untuk tetap memberikan kesempatan kepada jiwa kita, kepada diri kita untuk rehat, untuk bersenang-senang, tentu bersenang-senang dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menjelaskan pada kita tentang kenapa kita harus melakukan muhasabatun nafs atau introspeksi diri, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi sedikit banyaknya bagi kita semua untuk menjalani muhasabatu an-nafs. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.